Hai, saya Mata Suherman. Di episode kali ini saya akan sharing 10 tips memotret tumbuh-tumbuhan. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe? Kalau di episode sebelumnya saya ada membedah foto kiriman dari subscriber di mana fotonya adalah foto bunga dan daun-daunan. Nah, di episode kali ini saya akan sharing 10 tips cara memotret tumbuh-tumbuhan. She guides me with the sun and light me. Tumbuhan itu banyak banget diketemui dan saya percaya ada beberapa teman-teman yang suka banget mengkoleksi tumbuh-tumbuhan karena pohon-pohon atau bunga itu memiliki tren juga ya. Jadi ada yang bunga-bunga tertentu yang memang diburu oleh para kolektor. Nah, mereka ini bisa difoto dan bisa menjadi objek yang cantik. I'm not done. Yang pertama adalah coba memotret di pagi hari dengan menggunakan cahaya backlight. Jadi bunga-bunga itu akan tampil lebih maksimal dan juga lebih cantik dengan cahaya dari belakang. Tips yang kedua adalah coba gunakan lensa makro untuk mendapatkan detail-detail yang tersembunyi. Misalnya di bagian putik, atau mungkin dari bagian bawahnya mungkin ada kelopak-kelopak yang menarik, coba ambil dengan lensa makro. Dengan menggunakan lensa makro, kita bisa menangkap foto yang lebih artistik. Jadi jangan terpaku dengan bentuk bunganya itu sendiri, tapi coba lihat lebih ke detail dan juga shadow dan highlightnya. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. Tips yang ketiga adalah coba isolasi subjek tersebut. Jadi kalau kita ingin memotret satu buah bunga, kita tetap harus mencari point of interest-nya. Jadi bunga ini harus diisolasi. Jangan terlalu banyak detail di bagian belakang. Contoh dari foto-foto ini sebenarnya cukup mewakili karena memang bunga ini tampak lebih outstanding. Atau bisa dengan alternatif lain adalah dengan menggunakan backdrop berwarna hitam. Just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. Guides me. I just want me to. Tips keempat adalah kita harus memotret dengan sangat steady. Artinya adalah tangan kita tidak boleh goyang. Dan kalaupun memang tangan kita tidak bisa menahan cukup lama, kita bisa menggunakan shutter speed paling minimal 1/125 second, sehingga foto yang kita ambil tetap tajam. Tips kelima adalah hati-hati dengan angin. Jadi teman-teman harus tahu anginnya datang dari bagian mana. Jadi kalau misalkan anginnya cukup keras, bunga ini akan goyang-goyang. Nah, ketika dia goyang-goyang, kita akan mengalami kesulitan pada saat focusing. Untuk mengatasi angin ini, teman-teman bisa melakukan blocking, bisa dengan menutupi dengan badan kita atau badan orang lain. Nah, tapi harus diperhatikan arah datangnya cahaya. Jangan sampai badan kita menghalangi cahaya yang datang. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. Tips keenam adalah jangan takut terhadap cahaya matahari. Karena cahaya matahari itu bisa memberikan dimensi yang berbeda. Jadi coba kita eksplorasi dengan cahaya matahari yang ada. Bila posisi memungkinkan, cahaya matahari itu bisa kita selipkan di antara bunga-bunga ini sehingga bisa memunculkan efek sunburst. Nah, ini bisa menarik dan juga bisa memberi efek yang berbeda banget bagi foto kamu. Tips yang ketujuh adalah gunakan fill-in light. Jadi bila kita memotret dalam kondisi yang kurang akan cahaya, misalnya dalam kondisi mendung, nah teman-teman bisa menggunakan fill-in light dengan menggunakan speed light. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my. Alternatif lain kalau kita nggak punya speed light, nah kita bisa menggunakan senter. Nah apalagi zaman sekarang semua smartphone itu ada senternya. Jadi jangan khawatir, tinggal dinyalahin dan diberikan cahaya tambahan. She guides me with the sun.
Tips ke-8 adalah coba bermain dengan air. Jadi ada kalanya mungkin teman-teman ada baru siram pohon ya, jadi mungkin pohonnya bunganya atau daun itu ada air-air, ada bulir-bulir airnya. Nah ini bisa memberikan hasil yang menarik juga, jadi coba dieksplorasi dengan menggunakan air. Tips ke-9 adalah eksplorasi dengan angle. Nah, angle ini bisa menarik banget karena saya pernah lihat ada foto teman saya orang Jepang. Dia suka banget motret bunga dari bagian bawah. Walaupun motret itu kalau bagi saya kayaknya agak susah banget karena dia harus baringan di lantai. Nah, angle-nya tapi itu unik banget, kayak saya nggak pernah lihat foto yang kayak gitu. Dia benar-benar ambil dari bawah ke atas sehingga view-nya itu ada langitnya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dicoba kira-kira kalau misalnya teman-teman pengen mencoba foto yang dengan angle berbeda. Selain itu juga teman-teman bisa mengeksplorasi angle dengan kondisi di sekitarnya. Bila kondisinya misalnya ada pemandangan yang menarik, nah teman-teman bisa menjadikan bunga-bunga ini menjadi sebuah foreground. Tips ke-10 adalah membuat self project. Jadi kadang-kadang kita suka iseng ya bikin foto apa, tapi kita nggak tahu tujuan akhirnya itu untuk apa. Nah coba deh bikin self project sendiri. Misalnya kita memotret 12 macam bunga untuk kalender dalam 12 bulan. Nah ini mungkin bisa memotivasi kamu sehingga memotretnya lebih semangat. Nah, pembahasan kali ini mengenai tips cara memotret tumbuh-tumbuhan sudah selesai. Jadi, buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.